ngawasi Bu Halimah yo kesel tenan Gusti. Senajan kowe ngilang Ana Purno nang kene. Walah Feli. Kok tekan sawitan ki ono apa? Malah melamun di pinggir jalan. Di pinggir jalan di tengah lapangan ki nopo? Mau Bu Halimah ki pas kok ini. Oh, Karo wong lanang liya. kok kamu tahu banget? Kamu ngawasi Bu Halimah dari setiap waktu. Ket wingi pancenan, ket Bu Halimah meni apa dhek ngongkon aku dadi pengusaha, aku ki curiga. Gekek Bu Halimah ki di gendokan pengusaha ngono lho. Jadi punya aku laki-laki lain yang lebih mapan pengusaha. Njak aku pancen ket wingi tak awasi terus ning aku mesti selalu telat ngono lho. Wah ngeri kamu wis nganti ngawasi. Ya saking aku cintane to, tak awasi Lek ngono lho. ngawasi iki gimana aja? Lek ngawasi pengawasannya gimana aja? program pengawasan ya bing tak tututi terus dek aku jam 5 esuk bar subuh wis ning ngarep omahe. Mesti ngeponi WhatsApp story nih, Wah Instagram iya story nih jelas. barang. Heeh, tak baca aku gawe akun cloningan. Waduh, Ngono. ngeri tenan nih. Tapi kok mesti ra iso lho. Aku kepiye yo? Wah nek ngomong ke soal ngawas-ngawasi, pengawasan-pengawasan, kayaknya tuh ada yang nyambung dengan permasalahanmu. Kita ajar bagaimana mengawasi. Nah ini orang mengawasi hati, nah ini mengawasi pemilu piye. Ngawasi pemilu. Heeh. Wah, kuwi malah sebenarnya nek pemilu kan koyo ati yo, kan Betul. gimana caranya kita memilih yang bisa memenangkan hati kita loh. Nah, tadi Emang harus dipilih. ono? Ada. Sopo? Ning kono kok ada sayup-sayup tuh terlihat Mbok D dan teman-temannya kok si Jimmy iki koyone ketuane Bawaslu Kabupaten. Pak Habib, Heeh, Pak lek Habib. gede Wah. keker kok Arab ke? Apa nih? Ayo. Orangnya Orangnya. dan kemauan dan ambisinya untuk mensukseskan pemilu ya kan. Aku malah iso belajar yo. Kan Bawaslu tugasnya kan mengawasi yo. Betul. Badan Pengawas Pemilu. Nah, Berarti aku piye carane ngawasi Bu Halimah yo aku kudu belajar saka mereka yo. nah, siapa tahu ilmu dari mereka bisa diserap diterapkan ning kehidupan kita Yo. sehari-hari. Iki berarti mau Mbok De yo gek ning nggon lapangan Supardi po? Iya Mbok De, aku ketok sepatu koyo body-bodine Mbok De. Oh, seksi ngono kayak Luna Maya ya. Luna Maya ku aregen. Ya wis yuk. Close your eyes every time you kiss me. You get lost inside and I can feel you right here with me. We've got that something so many search for and never find. And you're all mine. You're all mine. Có chính khi mình hebat ya Bawaslu Kabupaten Magelang ini meskipun pilkada sudah berlalu kemudian ini masih musim pandemi tapi kegiatannya ada terus tidak stagnan, tidak mandek. Betul, ada tidaknya pemilu dan pilkada, ada pandemi ataupun tidak, Bawaslu tetap eksis Ya. Luar biasa sekali. Bawaslu punya kegiatan baru yaitu candi. Candi. Iya, Kayak candi. Tahu kan Candi Borobudur? Iya. Tapi pasti ada artinya ini. Ada Apa dong. itu? Oh. Candi itu adalah bincang pemilu dan demokrasi. Keren nggak sih? Bincang pemilu dan demokrasi. Iya. Itu apa kegiatannya itu? Jadi siswa-siswa yang sudah lulus mengikuti kegiatan SKPP secara daring itu bisa terlibat, bisa mendengarkan, bisa menjadi pemirsa yang aktif gitu untuk kegiatan candi. Bisa juga kita libatkan untuk menjadi narasumber gitu beberapa kali dalam kegiatan diskusi dan obrolan seputar demokrasi, pemilu, pengawas partisipatif, menjadi pemilih yang baik, menjadi pengawas partisipatif seperti apa di candi. Dito Mbok De. Kayak lho, ketoke kok body-bodine Mbok De kae. Oh iya, Luna Sing gitar Maya. Spanyol, Luna Maya apa? Luna Maya ku aregen e. Wah. Walah. Lah cedake kok ono nganu. Ono gusolah barang. Password kang salah apa? Solali. Walah. Kowe iki sekarang ngendi kabeh ta iki ya? Aku ki sik galau meneh lho Mbok De. Oh, biang-biung wis sakaruan. Pak Habib ki. Betul sekali. Sing mau mbok sebut ganteng kok Arab kayak ta mau. Wah, pokoknya mending. Mbok De. Kemauan, Bu iya. Halimah ki aku mengawasi kat wingi lho. Heeh. Terus hasilnya piye? Pengusaha iki kayane kok di lanangan pengusaha. Terus? Kat wingi tak wasis kok omahe iki mau bas kok kene. Ning aku kok
telat terus loh. Aku ki kurang kepiye ya lek ngawasi ya. Ya saiki nek ngomong-ngomong soal pengawasan ki yo kan yo bar pilkada to kene. Rasa ngomong ke 25 ki forget sik ya. Forget. Tapi akan nyambung loh ini nek soal pengawasan lah iya, pemilu ini diterapkan ke hatinya dia mungkin akan ada sambungan nih. Soalnya kan Iya. pemilu karo hati kan podo. Pemilu kan kita memilih gimana yang bisa memenangkan hati. Ah ya toh? bener. Nah, Oh. 25 yo. Jadi ketoknya aku tepat iki berguru. Oh ya tepat lah. Insya Iki Allah. Pak Habib Soleh. Ya, Soleh kenal. kupluan terus. Sudah kenal. Sami-sami, Pak. Terus tugas Bawaslu ngapain sih sebenarnya? Jadi kami dari Bawaslu tetap bergerak, tetap memberikan manfaat kepada masyarakat terkait dengan kepemiluan dan demokrasi. Bentuknya bisa dengan sosialisasi. Kita aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pendidikan politik. Bagaimana pemilih itu menjadi pemilih yang merdeka. Pemilih yang tidak datang itu karena mendapatkan uang atau karena mendapatkan money politik, tapi karena kesadaran sendiri. Memilih sesuai dengan hati nurani. Nah ini kan butuh proses pendidikan politik, butuh sosialisasi. Nah kita membuat berbagai program, misalnya keluarga anti money politik, kampung anti money politik, desa anti politik uang. Nah reh dini saya kan pandemi, kita tidak boleh melakukan pertemuan terbuka secara besar. Nah, kita buat secara online. Kita membuat sekolah kader pengawas partisipatif. Nah, ini nih. Aku kudune melu karena kan belajar mengawasi ya toh. Kita iso iki Pak, ini bisa diceritakan sekolah kader pengawasan online. Jadi ini kan kita ada larangan dari pemerintah untuk pertemuan secara langsung ya, tatap muka yang 5 orang atau lebih. Nah, kita buat sekolah online, buka pendaftaran secara online. Kemudian setelah dibuka, masyarakat berbondong-bondong mendaftar. Ada 60 lebih pendaftar yang ke kami. Kemudian mereka mengirimkan berkas lamaran, kita seleksi juga. Kemudian kita umumkan yang memenuhi syarat. Karena yang terlibat di partai politik tidak kita terima. Itu tadi kan udah dijelaskan bagaimana menjadi kader pengawas partisipatif itu kan ya sederhana aja. Kamu sebagai milenial harus memiliki motivasi yang tinggi. Siapapun kan bisa menjadi kader pengawas. Meskipun mau agak gagal fokus sih karo ini sih. Meskipun kamu agak bucin-bucin galau gitu kan nggak masalah lah. Asal ada keinginan meski bisa karena ini ibaratnya sebuah karir ya dari dasar dulu. Kader partisipatif nanti kayak Pak Habib ini sudah jadi ketua Bawaslu kan itu. Nah, prosesnya ini kan kayak rekod digital lah. Portofolio ya. Kamu nanti itu jadi kader yang nanti benar-benar kalau kamu komitmen ya bisa menjadi kayak beliaunya ini. Memang ada syarat tertentu gitu enggak Pak untuk ikutan SKPP ya. SKPP Jadi ini? syaratnya adalah pertama dia sesuai dengan usia, sudah punya usia pemilih 18 tahun, maksimal 30 tahun. Nah, kemudian dia juga tidak boleh terlibat dalam partai politik. Karena ini kan kader pengawas partisipatif. Aku ya. masuk partai Pak, Partai Bucin Indonesia. Tetap boleh ya? Ya, boleh insya Allah. Ranting Tegal Rejo. Partai pecinta ibu-ibu ya Mbak De. Kok khawatir setelah dia itu fokusnya ke 25 tiba-tiba akan berfokus ke Bu Princess. Ya, Bu Aini. Mohon maaf loh ini. Ada sinyal-sinyal ke arah sini Kayaknya. Mbak De. Mah ditinggalkan. Nah, ini kita juga tanya Bu Aini nih, bagaimana sih setelah tadi jadi kader partisipatif tadi ya? Katanya kan juga ada yang namanya candi tadi, itu juga diperjelas nih, apa sebenarnya dan bagaimana Goalnya nanti itu yang diharapkan seperti apa? Sebenarnya candi itu untuk mewadahi ya program yang dibuat oleh Bawaslu untuk memfasilitasi semua masyarakat di Kabupaten Magelang, baik itu penyelenggara maupun milenial atau masyarakat umum, dan juga terkhusus untuk alumni siswa SKPP itu untuk terlibat aktif dalam diskusi kan live gitu kan live YouTube seperti itu kan, jadi bisa diskusi langsung seperti itu, kita melibatkan di situ. Ketika ada hubungan yang sinergis, tidak hanya sekolah selesai bubar dapat sertifikat ijazah gitu kan, tapi masih ada hubungan yang berkesinambungan sampai sekarang untuk membangun Magelang lebih baik gitu. Magelang lebih
terawasi. Oh, lebih terawasi, bebas politik uang ya Pak Iya, Ketua ya. betul sekali. Karena itu andalan kita adalah desa anti politik, keluarga anti politik uang. Mohon maaf ini keluarga-keluarga anti politik uang enggak? Insya Allah ya. Ya kalau ini berarti semacam RTL-nya kan. Ini RTL-nya yang kalau di organisasi nih, yang tahu organisasi ini RTL yang mantap banget gitu kan. Bagaimana mereka gak hanya habis sekolah ya udah gitu kan, tapi ini ternyata ada follow up-nya, ada kelanjutannya dan satu jalinan dalam kekeluargaan tadi ya, di candi tadi. Dan kita juga fasilitasi grup apa Pak? Ya, kita punya namanya grup Panwas Lillahi Ta'ala. Lillahi ta'ala. Sesuai namanya kudu lillahi ta'ala. Robana atina berarti. Jadi teman-teman yang punya kesadaran untuk tidak menerima money politik ini kita gabungkan dalam grup Panwas Lillahi Ta'ala. Jadi ini adalah mereka yang kita minta untuk tidak menerima money politik dan mau mengajak ajak keluargane, tonggone, sanak sedulur untuk bersama-sama menolak money politik. Bersama-sama kita mewujudkan pemilu itu yang bersih dan berintegritas. Jadilah pemilih yang merdeka. Pemilih yang memilih sesuai dengan hati nurani. Nggak terjajah ya. Lillahi ta'ala anti sambat ya Pak. Anti sambat, anti ambiar. Apa jadi artinya Bawaslu itu ingin membuat kader Ya, anti money politik. betul sekali. Jadi itu Jangka panjang ya sebenarnya ya. Jangka panjang. milenial atau usianya ada yang lansia atau bagaimana, atau bebas atau bagaimana? Ya, untuk SKPP karena itu program dari Bawaslu Republik Indonesia itu ada ketentuannya. Tinggalnya 18 sampai 30. Tapi kalau Panwas Lillahi Ta'ala itu bebas. Sepanjang 14 masih tahun hidup, bisa boleh gitu. 14 tahun bisa daftar ya. Punya hak pilih itu ya. Panwas Lillahi Ta'ala tuh bisa dibilang kayak kalau di Corona ada Jogotongo ya kan. Nah ini tuh kayak Jogotongo tapi untuk meminimalisir nggak ada money politik. Gokil ya, gokil banget. Sekaligus mempersiapkan generasi penerus kita, pengawas-pengawas selanjutnya. Kalau tidak dilibatkan dari sekarang, apalagi kan melibatkan mereka seperti itu. Mantap banget nih program-programnya, Harus emang beda ikut dari ya. yang lain ini ya. Bawaslu Kabupaten. Jadi terjawab ya pertanyaan netizen julid, Bawaslu ngapain aja? Gaji buta kah? Enggak ya. Jadi Ternyata banyak programnya. yang nah masuk biar gak di dibilang pilihan. gaji buta mendingan ikut aja. Bisa ikutan giveaway juga ya. Sebelum closing kan Betul. kita masih ada giveaway dari Ngopa-Ngopi. Nanti komentar yang paling serem, paling serem, paling Asal banyak. jangan komentari Bu Aini ya. Komentar tentang segmen ini aja. Menurut Mulai iki Mbak Des, Ya. mulai panas ini. Wajib mendaftar ya, wajib Siap. gabung ya. Oke, mungkin ada pertanyaan atau apa tentang Bawaslu boleh tulis di kolom komentar. Komentar nanti kami akan ngasih 2 giveaway Ngopa-Ngopi berat berapa ya? 50 gram lah. Bisa ngopi seminggu lebih. 50 gram. Iya. Ini gede gue Bel. 500 gram. 500 gram Pak. 50 gram kopi itu udah besar. Oh. Aku biasanya langsung nyeruput kok ya, jadi nggak tahu nimbangi. Ya. Oke kalau gitu Pak Habib, Bu Jangan Aini. lupa tadi ya persyaratannya kalau mau dapat giveaway di share di Oh iya, betul. Facebook MNews Media Group Official, terus di komen tadi. Betul. Kalau tanpa nge-share dan komen Nggak bisa. Usaha dong kopi men. kopinya itu senilai ya 50.000 lah berarti. Mantap. Lumayan. Lumayan bisa buat ngopi sesaji. Betul sekali. Terutama kader itu ya pengawas partisipatif. Iya, kan ngawasi butuh kopi loh. berlomba-lomba komentar. Betul. Nanti diawasi ketua Bawaslu. Iya. Kalau gitu untuk Pak Habib dan Bu Aini terima kasih waktunya. Kita jadi tahu bahwasannya untuk mengawasi sesuatu tuh dibutuhkan tekad yang kuat dan juga pastinya hati yang teguh untuk menolak segala macam godaan yang datang. Karena pasti godaannya banyak ya. Aku jadi keinget tahu sekarang kan. Dengan siapa? Bu Halimah emang harus diawasi tapi dengan cara yang Elegan. Ojo iya, gedak-geduk, betul, ojo betul. gebradak. Pokoknya Iya. pendekatannya itu yang slow-slow aja Betul tapi tetap sekali. bisa ngawasin, ya Mantap. kan? Mantap, Oke deh. mantap.
Terima kasih banget ya Bapak Ibu Komisioner Bawaslu, sukses terus dan juga selalu berbagi ilmu kepada masyarakat, bisa memajukan bangsa Indonesia juga ya. Kalau gitu kita cingkimin mau pamitan dulu, jangan lupa ada tagline-nya kita. Ya, cingkimin, ngomong tomin, Bawaslu mengawasi, salam awas. You close your eyes every time you kiss me. You get lost inside and I can feel your eyes.